Di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menentukan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mengikuti apa segala sesuatu akal kita, berkah pinter ilmunya kita, melihat apa sesuatu pandangan yang baik untuk mata kita, melihat apa sesuatu yang baik untuk pendengaran telinga kita daripada uswah kajian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hasaniyah itu sesuatu yang baik, yang menyelamatkan, sesuatu yang menjadikan kita mendapatkan hasil husnul khatimah, mati husnul khatimah, mendapatkan akhir ahsanul jaza, mendapatkan akhir kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi, almar'u ma man ahab. Bagaimana kesenangan kita ini, kita senang wangi-wangian, kita jadi wangi. Kita senang apa-apa yang enggak enak, kita jadi enggak enak. Kita senang apa-apa yang buruk, jadilah buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majlis duduk yang dikatakan dalam keadaan baik, ngikutin orang-orang sependahulu yang baik, yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan perkumpulan ini istiqomah, tambah baik, Allah beri rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, tambah menjadi apa-apa yang baik menjadi baik. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Sarifuddin Mansur, mata'anallah betuli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan Mang Anda, Kang Farid, mudah-mudahan sehat afiah, gobul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah majlis Baitur Rahman, mudah-mudahan digobul hajat, dilancarkan rezeki, diberkahi umur, berkah manfaat ilmu dunia akhirat, sehat afiahkan badan, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihsaniyah, kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhlak Nabi Muhammad dan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana apa segala kebaikan itu terlihat dari diri dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khalqa wa khuluqa. Kanjeng Nabi Muhammad sebaik-baik manusia, baik dari diri Rasulullah ataupun akhlak Nabi. Dikatakan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran Nabi, seperti Al-Quran berjalan Rasulullah.
Nabi Muhammad Madinatul Ilmin Rasulullah. Kotanya ilmu Nabi. Segala yang dikerjakan Nabi wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah mengabadikan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya wal mursalin, yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang bisa memberikan syafaat satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi. Apa yang dikerjakan Rasulullah? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang dikerjakan Nabi semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsaniyah yang dikatakan kebaikan ini apa-apa perbuatan yang dasar ilmu dan terbentuklah menjadi seorang itu mempunyai adab, mempunyai akhlak yang sudah barang tentu mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena umat Nabi, bahwasanya apa yang berhubungan dengan Rasulullah enggak terputus sampai akhir zaman. Kalau berhubungan dengan orang, misal sholawat, apa amal-amal, kecuali sholawat, kecuali amal apa segala macam akan ada zaman-zamannya. Tapi sholawat ke Nabi yang dikatakan kita umat kanjeng Nabi SAW, termasuk sunnah Nabi, termasuk Al-Quran, kitab yang dibawa Nabi Muhammad itu abadan sampai akhir zaman. Hagu umatu Sayyidina Muhammad, kepunyaan kita umat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menghidupkan sunnah Rasulullah mendapatkan kecintaan Rasulullah. Kalau nggak menghidupkan sunnah makruh. Ya, kalau orang nggak senang sunnah Nabi bukan haram, ya, tapi makruh. Tapi kalau merendahkan dilaknat. Nauzubillah min dzalik. Dikatakan sebalik daripada sunnah makruh. Sunnah kalau dikerjakan mendapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Kalau makruh ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan nggak apa-apa. Itu dalam kitab Surah Mutafiq Al-Habib Abdullah bin Usaid bin Tahir katakan seperti itu, bahwa sunnah sebalik daripada makruh, haram sebalik daripada wajib. Sesuatu yang wajib nggak dikerjakan haram. Sesuatu yang haram ini apa? Yang wajib ditinggalkan. Nggak boleh haram dikerjakan, nggak boleh haram dilihat, nggak boleh haram didengar. Haram untuk telinga, haram untuk mata. Nah, kenapa? Nah, itu di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menentukan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mengikuti apa segala sesuatu akal kita, berkah pinter ilmunya kita. Melihat apa sesuatu pandangan yang baik untuk mata kita. Melihat apa sesuatu yang baik untuk pendengaran telinga kita daripada uswah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ihsaniyah itu sesuatu yang baik, yang menyelamatkan, sesuatu yang menjadikan kita mendapatkan hasil husnul khatimah. Mati husnul khatimah. Mendapatkan akhir ahsanul jaza. Mendapatkan akhir kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Nabi al-mar'u ma'aman ahab. Bagaimana kesenangan kita ini, kita senang wangi-wangian, kita jadi wangi. Kita senang apa-apa yang nggak enak, kita jadi nggak enak. Kita senang apa-apa yang buruk, jadilah buruk. Begitu. Dan pula di saat kita ini benci, nggak boleh berlebih-lebihan. Ini hati-hati, benci mentok nggak boleh. Nggak boleh orang benci mentok, jangan. Orang kalau bisa nggak usah punya benci sama sekali. Karena ngerti syariat, ngerti aturan, ngerti guru. Bagaimana akhlak adab seorang guru? Guru ini nggak pernah punya benci. Oh, ada sebagian guru-guru ini ahli silat, apa segala macam. Tapi bukan berarti dia punya amarah, karena bahaya. Dekat Ramadan, Ramadan itu siang hari hati-hati. Di siang hari nggak boleh marah. Kalau marah batal puasa. Kata wa kata aturan-aturan dalam shaum Ramadan, dalam berpuasa di bulan Ramadan. Al-ilmu Nabi Muhammad sunnah Rasulullah, al-ilmu Al-Quran daripada tafsir ataupun keterangan tentang nahwu saraf, ina itu kata wa kata termasuk ihsaniyah, kebaikan. Andai orang nggak ngerti berarti dia nggak baik. Ya bukan berarti orang buruk, tapi bisa jadi orang ini akan menjadi buruk. Karena dikatakan mati husnul khatimah. Apa yang dibawa al-ilmu yuntafa'u bihi. Ya salat ngerti salat, enggak ngerti ilmu.
Yang ngerti taat ke orang tua, nggak ngerti adab. Seorang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari Muslim, cara cepat kita masuk ke dalam surga taat ke orang tua, birrul walidain, tapi nggak ngerti adab. Bahkan terkadang kadang-kadang nih yang nggak benar-benar keterlaluan, orang tua malah yang tengarti. Nah itu yang dikatakan bahaya. Andai kata al-ilmu ini yang dikatakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ilmu nur, ilmu itu sunnah Nabi, ilmu itu Al-Quran. Ilmu nur apa daripada cahaya itu? Magallah Allah, magallah Rasul. Hadis kanjeng Nabi SAW yang dikatakan Imam Bukhari, sunnah hadis itu hadis kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkan sunnah Rasulullah yang dimaksud di sana kita ngerti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngerti Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi orang iman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditubayyina anin nas. Kita ngerti Islam dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngerti surga, kita ngerti neraka, kita ngerti kebaikan, kita ngerti keburukan, semua biwasitatir Rasul dari kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngerti Sya'ban, bulan salawat di Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngerti Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tarawih yang dikatakan sunnah muakkad ketika di bulan itu karena kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang dikerjakan Rasulullah. Tarawih sunnah Nabi Muhammad berjamaah dalam tarawih yang dikatakan Sayyidina Umar bin Khattab mengumpulkan untuk bertarawih sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dengan menggunakan Sayyidina sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan Rasulullah dan apa yang dikerjakan Rasulullah dan apa yang berhubungan dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang dikatakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Nabi man ahya sunnati, siapa menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, mendapatkan kecintaan Rasulullah. Wa man ahabbani, siapa mendapatkan kecintaanku, kata Nabi SAW, kana ma'i fil jannah, gak bakalan ke neraka, gak bakalan susah di alam barzah, gak bakalan kena matahari terang panas itu di mahsyar, gak akan mendapatkan susah di mizan karena kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan cinta kepada kita. Karena al-ilmu, karena hadats Rasul, karena sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang ini mendapatkan nadrah, mendapatkan pandangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan hidayah karena Allah yang memberikan. Karena sebab apa? Sudah mendapatkan hidayah, terus tobat lagi. Sudah mendapatkan hidayah lagi, terus tobat lagi, tobat kecap. Akhirnya begitu di akhirat, karena mengikuti Rasulullah. Nabi nggak senang undi, Nabi nggak senang apa spekulasi. Itu kerjaan Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, ketika itu yang senang main undi, apa segala macam untung-untungan. Ya, kalau mancing nih, kalau mancing ikan nih harus pasti di satu tempat yang banyak ikan. Nah, karena takutnya kalau kita undi-undian, ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubadzir. Nah, dan segala apa kebaikan itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum, sudah Allah adakan untuk kita fi Rasulillah, di diri Nabi Muhammad, di jasad Rasulullah, di diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Gunting kuku dikatakan hari Kamis ataupun Jumat, ya. Jangan hari Rabu. Gunting kuku jangan hari Selasa. Nah itu. Nah, dikatakan terus Jumat Rasulullah. Setiap Jumat itu gunting kuku, sampai kuku yang di diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di tangan kita potong ini kuku, ikuti kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara kita melihat kebaikan ini dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Babil jannah akan kita temui karena kita kenal Rasulullah dulu, kita ngerti ulama Rasulullah dulu, kita ngerti apa yang diajarkan Nabi dulu, baru
kita ngerti di akhirat itu nanti. Setelah kita mengenali Rasulullah dulu, baru kita mendekat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Orang yang soleh, yang nggak pernah meninggalkan sholat. Sholat ini orang soleh. Sholat khusyuk, tumaninah. Wah, ini benar-benar orang takwa kepada Allah. Sholat khusyuk menyebabkan seorang menjadi ahlu tuqa, yang takwa kepada Allah. Sholat gak khusyuk ya gak apa-apa. Ya khusyuk itu maknanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa di bulan Ramadan gak boleh amarah, gak boleh marah. Ini puasa marah batal. Marah ini ngebatalin puasa. Hati-hati. Kenapa? Karena nggak kepake sudah yang sunnah menjadi wajib. Nah. Dan kenapa orang nggak hati-hati di bulan Ramadan? Karena salah waktu Rajab, salah ketika Sya'ban. Nah ini resiko. Ya, tapi tetap wallahul ghafurur rahim. Allah Maha mengampuni. Ya, nggak boleh orang itu putus asa. Ini putus asa ini sebagian kecil daripada orang gagalun nafas, bunuh diri. Ini nggak boleh. Jadi lebih baik orang itu berusaha ikhtiar terus. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, gadaman mabi gadamin, selangkah demi selangkah. Kalau kita puasa di bulan Ramadan, ngerokok ini batal di bulan Ramadan ya. Padahal bukan makanan, bukan minuman. Kalau air, minum, makan, yang dimakan itu membatalkan. Ini asap ya, tapi batal. Andai kata kita masih pelajari sampai ngerti kenapa asap itu ngebatalkan. Naam. Apa karena hukumnya makruh? Iya. Apa karena itu terhukumi ada satu yang masuk ke dalam, tetap ada sesuatu benda yang masuk. Nah begitu lah, barulah terus ngerti apa sih amarah yang sifatnya ini batin, nggak tampak. Ada sesuatu yang zahir, ada sesuatu yang batin. Apabila terhukumi kita masalah zahir, kita bermasalah dengan Allah. Kalau kita berhubungan dengan masalah yang batin, penyakit hati, penyakit yang nggak terucap apa segala macam, ya tetap berhubungan dengan Allah. Di bulan Ramadan itu kita langsung ke Allah, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperhatikan benar-benar, karena Ramadan ini mendapatkan setiap diri kita nih dizakatin atau menzakati. Nah, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala beri seperti itu? Karena itu keterangan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ilmu Allah. Apa yang Allah tentukan? Ilmu Allah. Iradah ilmu Allah. Segala sesuatu ilmu Allah. Inama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki, enggak ada yang bisa menghalangi ilmu Allah. Dan dia Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan kita untuk dekat ke Rasulullah, dekat ke Nabi Muhammad, ikuti sunnah Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ahsanan nas, sebaik-baik manusia Nabi. Khalqa wa khuluqa, baik itu bentuk rupa Rasulullah dan budi pekerti Nabi. Akhlak al-karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli takwa, orang yang dikatakan mendapatkan wilayah kekhusyuan dalam ibadah. Kalau nggak takwa kepada Allah, bukan berarti orang ini nggak masuk ke dalam surga. Nah, mendapatkan kesenangan dari Allah sebatas kesenangan orang-orang yang ia hanya membawa iman, hanya orang ini Islam. Tapi tuqa orang yang takwa kepada Allah, yang Allah Subhanahu wa taala beri ancaman kepada orang takwa ini akan Allah masukkan ke dalam surga, mau nggak mau. Itu saking rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah, memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zainul makhluqat, dikatakan sebaik makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Makhluk di situ makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dikatakan bulan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup kita nih di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan tangan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Habib ngomong
Di tangan, orang ngerti tangan itu tangan Allah, ada tangan. Wah, ini Habib bisa murtad, hati-hati. Nah, kenapa? Mau sengaja kayak gak sengaja, kesengajaan darinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita khauf, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, terus kita ta'ah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, magamul muttaqin, hanya orang-orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita orang soleh, kita orang iman, kita orang Islam, ngerti apa-apa yang sifatnya untuk manfaat untuk diri kita. Tapi ahlu tuqa, orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai menyerahkan hidup dan matinya untuk Allah. Ini Masya Allah, orang yang luar biasa, yang mendapat magamul muttaqin, orang yang dikatakan akan masuk ke dalam darul muttaqin, surga yang menyenangkan, jannatun naim, surga yang menyenangkan, sampai ke firdausil a'la, ke surga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ihsan, terus mendapatkan magam muhsinin, menjadi seorang itu orang yang diangkat derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka aulia ilah, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat barokah wali, magamnya menjadi tempat ziarah. Apa-apa yang baik aulia nggak terhukumi. Ya, wali khariqul adah, khawas, dikatakan min khawas, dan ini orang yang dikhususkan Allah. Segolongan mereka min khawasil khawas, lebih diantara yang lain yang Allah beri keutamaan. Kita ngerti segala apa itu kebaikan, termasuk al ulama, orang-orang membawa ilmu, al aulia, orang membawa karamah, yang membawa wilayah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dikatakan ya. Dan di bulan Ramadan mereka luar biasa, dan kita menjadi luar biasa karena mereka orang-orang alim, orang-orang soleh yang membawa nur cahaya, sehingga kita seperti ini insya Allah mendapatkan barakah, mendapatkan cahaya ilahi, al-huda, petunjuk. Yang mereka mendapatkan itu ahlu tuqa, orang yang takwa kepada Allah, sehingga kita kecepretan, kita mendapatkan keberkahan insyaallah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.